Sahabat mati Rahayu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan malam ini jumpa lagi dengan saya, Kang Toko TV. Alhamdulillah, terima kasih bagi para pemirsa yang selalu mengikuti tayangan saya. Tidak lupa kita selalu menyukuri nikmat Tuhan yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama kita masih diberi kesehatan. Tadi saya tidur sejenak, ada kira-kira 1 jam. Ketika saya sedang ngeloni anak saya juga tertidur. Setelah itu saya mendapatkan sebuah pemahaman di dalam tidur saya. Kenapa setiap saya tidur dapat pemahaman? Karena sebelum tidur biasanya saya membaca doa. Saya serahkan daya, kemampuan saya, semuanya hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan membahas sedikit. Penciptaan terjadi dalam Tuhan. Tuhan bukan pencipta. Mereka yang menganggap Tuhan sebagai pencipta sekarang bingung. Pasti Anda bingung juga, kan? Tuhan sebagai pencipta akan menjadi pengangguran dalam waktu singkat. Proses penciptaan dengan berbagai macam cara termasuk cloning sudah berhasil dikuasai manusia. Namun apabila kita menganggap Tuhan sebagai keberadaan di mana penciptaan itu bisa terjadi, kita akan menjadi bingung. Kita tidak akan teriak-teriak menolak cloning. Anda setuju atau tidak? Faktanya ilmu itu sudah ada. Kita ini hanyalah seorang yang dungu, orang yang tidak mengerti apa-apa. Karena kita tahu ketika kita sudah dilahirkan dari rahim ibunda, kita tidak tahu bagaimana proses kita ketika di dalam perut, bagaimana proses kita ketika sudah keluar dari perut. Lalu apa yang kita mengerti? Pemahaman setinggi apapun di dalam konsep berteori itu adalah sebuah kata jiwa, bahasa batin yang dilisankan menjadi sebuah pemahaman. Tapi hakikatnya kita ini hanya dungu, tidak dalam kemengertian. Maka dari itu, Sang Pencipta atau yang disebut Tuhan, disebut Allah, ukurannya waktu dalam alam sangat berbeda, karena beliau sudah hadir semenjak segala sesuatu belum ada permulaan, belum adanya alam semesta, apalagi makhluknya. Santai, ya. Mungkin bahasa saya sulit dimengerti karena saya ini cuma lulusan SMP, bukan orang yang berpendidikan tingkat tinggi. Tapi mungkin yang satu rasa, satu jiwa akan bisa menangkap bahasa saya. Karena apa? Waktu di dunia dan di planet itu dapat berbeda, padahal masih dalam bima sakti yang sama. Hal ini dapat dipahami apabila kita berani membuka diri terhadap segala sesuatu yang baru. Maka dari itu, di dalam kita belajar ketuhanan, jangan kita hanya mengandalkan ego,
berfanatik di dalam sebuah agama, tapi berfanatiklah di dalam sebuah ketuhanan, bukan agamanya tapi Tuhannya yang untuk difanatiki. Seperti itu. Segala sesuatu yang terlihat bermanifestasi, ya, segala sesuatu yang terlihat ini. Kenapa? Berasal dari yang tak termanifestasikan, dan pada akhirnya akan kembali ke apa? Kembali ke sumbernya. Semuanya berjalan terus. Namun di balik yang tak termanifestasikan ini masih ada keberadaan abadi yang tidak pernah bermanifestasi. Sesuatu abadi yang tidak bermanifestasi, yang tidak pernah musnah, walaupun segala sesuatu dalam alam ini musnah atau yang disebut dengan kiamat. Sesuatu yang abadi itu tidak terkena dengan kiamat, entah itu kiamat besar ataupun kiamat kecil. Kiamat kecil pun tidak, apalagi kiamat besar, seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah pengetahuan bagi kita. Sebagaimana kita ketahui, mati untuk selamanya, namun pada saat itu pun keberadaan sang sejati, langgeng dan abadi tidak akan pernah musnah. Kenapa? Contohnya kita ini bersumber dari roh. Apa ada dalil yang mengatakan bahwa roh itu mati? Tidak ada. Segala sesuatu yang bernyawa akan mengalami kematian. Berarti yang mengalami mati adalah wadah tubuh atau jasad ini. Nyawa akan tetap langgeng, abadi, tidak akan pernah tersentuh dengan namanya yang kematian. Makanya kalau orang di dalam syariat itu mengatakan ada yang namanya siksa kubur, lah orang mati kok masih disiksa, apanya yang disiksa kira-kira? Tentunya ya jasadnya ini yang disiksa. Jasadnya akan hancur lebur dimakan binatang tanah, sementara rohnya masih tetap kekal abadi. Dan saya tidak akan menerangkan jauh, itu adalah sebuah ilmu sir yang hanya bisa dimengerti, dipelajari orang-orang kelas yang gemar laku tirakatnya, yang berani mencoba segala sesuatu hal yang baru. Kalau panjenengan semua melakukan apa yang saya sampaikan, bisa dicoba. Kalau Anda ingin mengerti sebuah kegaiban, apa itu yang dinamakan dengan alam-alam, termasuk diciptakan makhluk-makhluk yang gaibiyah seperti malaikat, Anda bisa bertemu secara langsung. Coba Anda gali tanah, Anda kubur diri Anda untuk beberapa waktu, tidak usah lama, sehari semalam saja, maka Anda akan tahu hakikat yang sejati. Anda akan mengerti tentang roh yang sejati. Jadi bukan hanya tutur tinular, bukan hanya dari cerita ke cerita. Kita sebagai orang muslim mengakui adanya utusan Tuhan, yaitu adalah Nabi Muhammad. Kenapa terkadang kita membenci utusan-utusan bagi pemula agama lain? Toh kita juga belum sama-sama mengerti, hanya sebuah pemahaman saja yang kita mengerti. Adapun yang mengatakan di zaman sekarang ada yang bertemu Nabi Muhammad hanya di dalam mimpi, itu pun sudah luar biasa. Orang yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad itu dianggap sesuatu yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa mengalaminya. Tapi apakah sudah benar mimpinya itu? Apakah sudah nyata? Yang dikhawatirkan hanyalah halusinasi saja, atau sebuah karena rasa kerinduan kecintaannya, maka angan-angannya terjadilah seperti itu.
Kalau ingin tahu tentang yang sejati, silahkan melakukan, mencoba sesuatu hal yang baru, seperti toko pendem, seperti itu. Maka nanti akan mengerti yang sesungguhnya. Bukan hanya cerita, bukan hanya angan-angan saja, tapi akan menemukan sejatinya kehidupan Anda. Silahkan coba. Tapi saya tidak menyuruh atau menganjurkan, saya hanya membuat sebuah edukasi bagi Anda yang mencoba. Dan ingat, segala sesuatu risiko tanggung sendiri, karena saya tidak menyuruh, saya hanya berbagi pengalaman. Saya sudah melakukannya, cuman saya berbagi pengalaman kepada Anda semua kalau ingin mencoba. Tapi harus berani, harus warid dalam mencoba hal-hal yang baru demikian. Tapi risiko ditanggung sendiri, seperti itu. Nah, jadi gimana? Keberadaan abadi itulah yang disebut yang tak pernah musnah, juga disebut tujuan kesadaran. Disinilah kita punya kesadaran yang tinggi ketika kita mengerti bahwa diri kita itu adalah sesuatu yang abadi, tidak pernah musnah. Dengan membuka kesadaran diri yang tinggi ini, berarti kita harus menyerahkan keangkuhan kita, rasa aku kita. Berarti kita harus melenyapkan kesombongan kita dan berpaling kepadanya. Bukan kehendak kita, tetapi biarlah kehendaknya yang terjadi. Mulailah dengan pemahaman itu, dan langkah-langkah berikutnya akan terasa lebih gampang. Sedulur-dulurku semuanya yang ada di mana saja, saya hanya berbagi cerita di dalam lagu-lagu ritual saya, bahwa sesungguhnya saya mencapai segala sesuatu dengan rohani ini, saya tidak mengandalkan dengan membaca, karena saya orangnya sangat malas dengan membaca. Jadi saya lebih senang dengan membaca keadaan diri saya, membaca segala sesuatu penciptaannya, bukan hanya sekedar dari sejarah buku, tapi bagaimana saya mengaplikasikannya menjadi sebuahnya kenyataan yang menjadi pegangan pedoman hidup saya. Kenapa? Para nabi, para waliullah juga melalui tahapan-tahapan ritual lagu yang luar biasa. Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain semuanya melalui tafakurnya, tidak hanya membaca buku. Karena terkadang kita belajar membaca buku atau kitab itu setelah kita menerima keilmuan dengan apa yang kita pelajari, terkadang kita menjadi seorang yang sombong. Kita merasa paling suci, paling benar, dan akhirnya menghakimi orang lain. Terkadang malah lebih parah lagi, terkadang kita menjelek-jelekkan agama orang lain. Jangankan agama, sekarang saja utusan Tuhan pun sudah diperjelekkan di dunia ini. Karena saking apa? Cerdasnya otak manusia sehingga lupa daratan. Nah, sekarang akan kujelaskan saat yang tepat untuk meninggalkan badan kasar ini, sehingga seorang yang bijak tidak akan mengalami proses daur ulang lagi. Karena sesungguhnya sesuatu yang ada ini hanyalah maya. Semuanya akan mengalami daur ulang kembali, termasuk alam semesta bumi ini pun nanti akan mengalami daur ulang berikut dengan makhluk-makhluknya. Itulah yang disebut dengan kiamat besar. Apabila seorang meninggalkan badan yang disebut dengan badan raga wadah kasar ini dalam keadaan cerah dan sadar sepenuhnya akan keberadaan yang abadi, maka ia akan menyatu dengannya dan tidak akan kembali mengalami proses daur ulang lagi. Tapi orang yang meninggalkan jasad ini dalam keadaan penasaran, mungkin belum selesai dengan dunianya, masih memikirkan anak istrinya, harta bendanya, maka akan mengalami proses daur ulang lagi. Dia akan masuk di alam arwah-arwah yang penasaran. Dia tidak akan sampai pada Tuhannya. Nah, makanya apabila seorang meninggalkan badan kasar ini,
dalam keadaan gelap tanpa kesadaran, tanpa pemahaman tentang kesadaran tinggi, maka ia akan terlahir kembali. Hanya ada dua jalur, jalur cerah terang bagi mereka yang telah sadar, dan jalur gelap bagi mereka yang belum sadar. Yang satu menyebabkan manusia tidak kembali mengalami proses daur ulang lagi, yang lain membuatnya kembali untuk mengalami proses daur ulang kembali. Kenapa? Nah, maka dari itu ia akan melampaui hukum sebab akibat, tidak akan terikat pada pahala yang diperoleh sebagai hasil tindakan-tindakannya yang soleh dan bijak. Demikian pada akhirnya mencapai keberadaan yang abadi dan tertinggi itu bagi orang yang mendapatkan kecerahan. Orang yang meninggalkan jasadnya secara cerah, dia tidak akan terkena dengan sebab akibat, tidak akan terikat pada pahala yang diperoleh sebagai hasil tindakan. Nah, jadi sangat beruntung orang-orang yang sudah meninggalkan badannya ini dalam keadaan cerah. Bagi yang meninggalkan badannya dalam keadaan gelap, dia akan berproses kembali, akan mendaur ulang kembali, akan terlahir kembali untuk menyelesaikan fitrah tugasnya kembali. Seperti itu. Ini mungkin hanya bisa ditangkap pada sedulurku, satu jiwa, satu rasa, dan tentunya satu kehendak juga. Kenapa? Di sini kita adalah belajar ketuhanan, belajar untuk memperjalankan diri, memahami segala sesuatu melalui apa? Melalui cipta rasa karsa kita menjadi sebuah karya kita. Seperti itu sedulur. Jadi saya tidak panjang lebar. Disinilah jalan kesempurnaan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ketika kita meninggalkan jasad ini, saya sarankan supaya Anda dan saya melakukan banyak pencerahan supaya nanti jalannya juga cerah. Dengan apa? Dengan meminimalis tentang kemelekatan di jisim kita. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu ini adalah amanah titipan yang sewaktu-waktu akan diambil oleh yang punya. Maka dari itu kita harus selalu melebur, selalu menyadari keberadaan Tuhan yang tanpa batas. Kita kosongkan diri kita. Kita tidak punya daya, kemampuan, upaya, kekuatan apapun kecuali hanya kekuatan Tuhan yang kita miliki. Semoga Anda yang di dalam hidup ini selalu di jalan gelap, semoga segera mendapat kecerahan. Semoga saya dan panjenengan selalu tercerahkan sehingga besok kita berpulang dengan jalan yang cerah, bukan jalan yang gelap. Seperti itu sedulur. Nah, kali ini saya berbagi pengalaman sampai di sini. Lain kali kita sambung kembali. Terima kasih sudah menyimak tayangan saya di Kang Toko TV. Sagung Temati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampi, kalau tampi Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur, zamane jaman bingung, negara